Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, kita dapat beribadah di pagi hari ini. Semua karena penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Jalanmu tak terselami Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Tuhan, jalan-Mu tak terselami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, Yesus. Haleluya, Tuhan, kami bersyukur buat
kebaikan-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Haleluya, semua karena anugerah-Mu. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami, buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan, sebagai rasa syukur kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau bersorak-sorai, bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama
nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Sudah saatnya kembali kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Hanya dekat Engkau kami merasa tenang Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu. Haleluya. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Engkau sudah disenangkan dengan pujian penyembahan kami. Terima kasih, kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kembali kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan yang baru, firman-Mu menjadi pengharapan yang baru bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka hati, pikiran, telinga kami tertuju kepadamu Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan pada Ibu Gembala Pendeta Febe.
Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Kiranya damai sejahtera, sukacita, ketenangan boleh menyertai kita bersama pagi hari ini. Saya yakin setiap kita bersukacita saat kita boleh beribadah kepada Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, mungkin banyak hal yang saudara sedang alami, sudah menginjak awal di tahun yang baru, ya. Mungkin ada hal-hal yang sedang saudara alami, ada masalah, ada beban yang sedang saudara alami. Sepertinya saudara merasa seperti sudah tidak punya kekuatan lagi mungkin, ya. Mungkin saudara membayangkan masuk di tahun yang baru adalah tahun yang lebih baik, lebih nyaman, tetapi mungkin kenyataan, ya, sampai hari ini, mungkin hari ini adalah tanggal 9, ya, hari Minggu. Nah saudara, mungkin saudara merasa, wah baru tanggal 9 saja sudah masalah banyak, sudah banyak persoalan yang dihadapi. Nah saudara dikasihi oleh Tuhan, ya, seperti seringkali saya sudah singgung bahwa Ayub juga berkata bahwa manusia itu bergumul tiap hari, ada pergumulan setiap hari, ada masalah, ya, yang sedang dialami setiap hari. Tetapi saudara, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Allah, ya, bagaimana untuk mendapat kekuatan baru. Saat-saat kita mengalami beban yang berat, menghadapi masalah yang berat, tetapi kita punya kekuatan baru. Bukankah ini menjadi satu keinginan, kerinduan kita bersama supaya kita bisa mendapat kekuatan baru? Saya ingin membaca dulu kebenaran firman Allah dalam Yesaya. Dalam Yesaya pasal yang ke-40. Ayat ini agak panjang tetapi kita perlu baca supaya mengerti. Yesaya pasal 40 ayat 25 sampai ayat 31. Yesaya 40 ayat 25 sampai ayat 31. Dengan siapakah hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Ayat 27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau saudara perhatikan dari setiap ayat, ya, yang disampaikan oleh Yesaya, ya, dikatakan mulai dari ayat 25, dengan siapakah hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kuasa dan sebagainya. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, jika saudara kelelahan, ya, karena seharian bekerja, khususnya bapak-bapak, karena bapak-bapak harus bertanggung jawab dengan seisi rumahnya.
sehingga mereka harus bekerja, ya mungkin seharian ada di luar rumah, ada di kantor, ada di jalan, ya karena melakukan tugas-tugas pekerjaan, ya. Nah saudara, sehingga mungkin pulang kelelahan, capek, maka saudara perlu beristirahat, ya. Istirahat yang cukup akan memulihkan tubuh yang penat, ya. Seringkali kenyataannya seperti itu, bukan? Kalau saudara sudah capek, jalan jauh, bekerja keras, lalu pulang tidur, ya istirahat, rasanya setelah bangun tubuh dipulihkan, ya dari kepenatan tadi. Tapi saudara, bagaimana kalau psikis saudara yang capek, ya? Tidur cukup, ya, tak mungkin mengobatinya. Sebab yang capek itu bukan cuma tubuhnya, tetapi mungkin juga pikirannya, hatinya, ya. Nah saudara, itulah sebabnya saya tadi katakan tidur pun tak cukup, ya. Mungkin gak cukup tidur itu, tidak mengobatinya. Jangan-jangan saudara malah gak bisa tidur, ya, karena capek hatinya, capek pikirannya, ya. Nah saudara, kita harus mencari akar masalahnya, baru kita dapat memikirkan cara pengobatannya. Sebab capek yang seperti ini gak gampang diobati dengan cuma tidur, ya. Bangun tidur ingat lagi persoalannya, ingat lagi masalahnya, ingat lagi bebannya, sehingga tidur itu tidak mengobatinya. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, Nabi Yesaya, ya, berhadapan juga dengan orang-orang yang menderita, baik menderita fisik maupun juga psikisnya, ya. Mereka mungkin mereka memandang dirinya sebagai orang malang, ya, orang yang gagal, orang yang tidak punya masa depan yang baik. Seringkali ada seseorang yang merasa seperti ini, merasa bahwa hidupnya sepertinya sudah gak berarti lagi, bahkan sepertinya merasa hidupnya adalah orang yang malang, gagal, ganda, tidak punya masa depan yang baik. Nah saudara, biasanya kondisi orang yang seperti ini membuat mereka menjadi kecewa terhadap Allah. Kalau kita baca tadi ayat-ayat ini, ya, bagaimana Yesaya menunjukkan bahwa dia sedang berhadapan juga dengan orang-orang yang menderita seperti ini, ya. Sehingga membuat mereka kecewa terhadap Allah. Mungkin mereka lama terkurung dalam perasaan ini, sehingga sulit bagi mereka untuk menerima, ya, berita, menerima janji-janji kelepasan dari Tuhan, mendengar atau menerima apa yang Tuhan janjikan dalam Alkitab. Rasa-rasanya sulit bagi mereka untuk menerimanya, karena dalam kondisi yang sekian lama kecewa dengan hidupnya, merasa seperti tidak berarti lagi, ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, mereka tidak dapat lagi percaya mungkin, ya, dengan janji-janji firman Allah, dengan apa yang diucapkan oleh firman Allah. Mereka tidak percaya lagi, bahkan mereka tidak berani mengambil resiko dengan iman, ya. Bahkan mungkin mereka lebih suka tinggal dalam keadaan yang merana, ya. Nah saudara, kalau kita melihat keadaan hari-hari ini dengan persoalan, dengan masalah yang sedang dialami, ya, oleh khususnya bangsa Indonesia, ya, dengan persoalan-persoalan yang kita lihat, ya, dengan kondisi-kondisi keadaan negara kita yang belum kunjung selesai, ya, dengan adanya pandemi ini, bahkan muncul lagi berita-berita, ya, virus ini lagi datang, ada virus ini, ya. Sudah mulai berapa banyak
virus, ya, nama virus yang sedang dihafal oleh seseorang, ya. Kadang-kadang sampai nenek-nenek pun tahu, ya, virus apa sekarang, ya. Nah, saudara, inilah keadaan seringkali membuat orang menjadi putus asa dengan hidupnya. Bahkan tidak lagi menaruh harap kepada Tuhan, ya. Tidak percaya lagi bahwa ada pertolongan dari Tuhan. Sepertinya sudah tidak mengharapkan lagi, ya, pertolongan datang kepadanya. Seperti sudah tidak ada kunjung datang lagi itu pertolongan, seolah-olah seperti itu. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau keadaan seperti ini terus menekan hidup seseorang sehingga tidak tahu jalan keluarnya, tidak mengerti bagaimana cara untuk menghadapinya dan keluar dari keadaan seperti ini, maka tidak heran kadang-kadang kita dikejutkan dengan berita-berita ada orang yang bunuh diri, entah dengan cara melompat, entah dengan cara minum baygon, minum racun dan sebagainya. Sebab hatinya penat, hatinya capek, keadaan yang merana, sepertinya sudah gak punya lagi harapan. Bahkan untuk percaya kepada Tuhan sudah mereka juga tidak mau lagi. Nah, saudara, Nabi Yesaya memahami penderitaan orang-orang ini, ya. Ia juga tidak mempersalahkan mereka, ya. Yang dilakukan oleh Yesaya adalah membuka pikiran mereka, ya, dengan memberitahukan kepada mereka, menunjukkan kepada mereka, mengingatkan kepada mereka, ya, siapa Allah itu sebenarnya. Sebab seringkali belum banyak orang mengerti tentang hal ini, tidak memahami dengan benar siapa Allah itu sebenarnya, ya. Kalau kita lihat coba di ayat 14, ya, di dalam Yesaya 40 ayat 14 juga. Ayat 14. Saya apa salah menyebutkan, ya. 18, maaf 18, ya. 40 ayat 18. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Kalau saudara lihat di dalam ayat ini, ya, bagaimana Nabi Yesaya ingin menunjukkan kepada mereka, ya, ingin membuka pikiran mereka bahwa siapa Allah itu sebenarnya, ya. Allah tidak dapat disamakan dengan apapun. Kalau kita mengerti bahwa kita menyembah Allah yang tidak bisa disamakan dengan apapun, kalau kita sadar memahami bahwa kita punya Allah, ya, yang dikatakan di dalam ayat ini tidak bisa disamakan dengan siapapun, sebab Dia adalah Allah pencipta, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan saya dan saudara, Allah yang menciptakan seluruh isi bumi ini. Isi bumi ini, ya, adalah ciptaan Allah. Bahkan bumi dan langit adalah kekuasaan Allah. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Itulah Dia. Yesaya ingin tunjukkan kepada mereka, Yesaya ingin membuka pikiran mereka bahwa kita punya Allah, ya, dikatakan pencipta segala yang ada. Setiap orang harus tahu, setiap orang harus menyadari hal ini. Kalau kita menyadari kita punya Allah seperti yang dikatakan oleh Yesaya, tidak bisa disamakan dengan siapapun. Dia adalah pencipta langit dan bumi, ya. Dia menciptakan saya dan saudara. Maka ini akan menolong kita bisa keluar dari kondisi keadaan seperti yang tadi saya katakan. Rasa-rasanya seperti kehidupan yang merana, ya. Tidak lagi bisa menaruh harap kepada Allah karena tidak memahami bahwa kita punya Allah yang seperti apa. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah sebabnya betapa pentingnya, ya, kita menjaga iman ini, kepercayaan kita kepada Allah yang kita kenal lewat kebenaran firman Allah.
bahwa Dia Allah adalah pencipta segalanya. Ya, Dia yang dapat melakukan segala perkara dan tidak bisa disamakan dengan apapun juga, kata Yesaya. Haleluya. Ya, pelihara iman ini, jaga iman ini dengan apa? Dengan datang bertelut kepada Allah, suka berdoa, ya, berbicara dengan Dia, baca kebenaran firman Allah, sehingga firman Allah boleh berbicara kepada kita di saat-saat kita menghadapi tekanan seperti ini. Sebab saudara, iblis itu senang melihat kondisi orang yang seperti ini. Kondisi orang yang hatinya terus merana, ya, tidak punya sukacita, tidak punya ketenangan, merasa hidup seperti kosong, tidak berarti lagi hidupnya. Nah, iblis senang menghadapi orang-orang seperti ini. Iblis akan dorong terus, dia akan dorong, percuma kamu hidup, nggak ada artinya, ya, mati aja, ya, ngapain hidup? Makanya nggak heran saudara, kalau sampai ada seseorang mungkin, ya, memutuskan untuk mati saja. Karena dia pikir gak ada harapan lagi untuk melihat hal-hal yang baik. Saya ingin katakan lewat kebenaran firman Allah, kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Datang kepada Dia, andalkan Dia. Kalau saudara menyadari, ya, bahwa mengakui bahwa kita punya Allah yang dapat melakukan segala perkara, maka itu akan menolong, ya, sehingga dapat meneduhkan jiwa ini, memberi ketenangan buat jiwa ini, karena kita punya keyakinan yang kokoh akan Tuhan yang kita sembah. Haleluya. Saudara, tanpa kesadaran ini, ya, kita kehilangan pegangan, ya, untuk mengakui Allah sebagai Tuhan. Kalau kita tidak menyadari bahwa kita punya Allah yang seperti ini loh, kata Yesaya. Allah yang tidak dapat disamakan dengan apapun. Dia pencipta, ya. Haleluya, segala yang ada. Jadi kalau kita tidak punya kesadaran ini, kita akan kehilangan pegangan untuk mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan. Dia adalah pencipta segala sesuatu yang ada. Ya, dan karena, ya, Dia juga punya kuasa. Karena Dia pencipta, Dia juga punya kuasa. Dia juga punya kehendak. Haleluya. Ya, karena Dia yang menciptakan, Dia yang mengadakan, dan Dia juga punya kuasa kepada apa yang Dia ciptakan. Dia juga punya kehendak kepada yang diciptakan. Nah, saudara, termasuk juga kepada diri kita, adalah manusia yang hidup, yang adalah ciptaan Dia. Ya, saudara, kita juga berada dalam kendalinya tangannya. Haleluya. Dalam kendali Allah, karena kita itu yang diciptakan oleh Dia. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, sekalipun mungkin manusia menolak untuk percaya kepadanya, ya, tapi kita tidak dapat menyangkal bahwa hidup kita itu bergantung kepadanya, ya, bergantung kepada yang menciptakan. Karena yang menciptakan itu punya kuasa dengan apa yang diciptakan. Dia juga punya kuasa, punya kehendak, karena Dia yang menciptakan. Nah, saudara, selain sebagai pencipta, ya, Allah juga menjamin hidup manusia. Jadi saya ingin katakan kepada saudara lewat kebenaran firman Allah pagi hari ini, ya, mungkin ada di antara saudara yang sedang mengikuti ibadah ini, baik ibadah online maupun ibadah tatap muka di gereja, ya, mungkin sedang mengalami tekanan-tekanan yang seperti ini. Saudara, biarlah kita mau mengakui, menyadari bahwa Allah itu adalah pencipta, haleluya, yang menciptakan kita. Bukan saja Dia menciptakan, tetapi Dia juga Allah yang dapat menjamin hidup manusia. Dia sanggup memberikan masa depan yang lebih baik. Haleluya. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan.
Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji bahwa barang siapa yang mau bersandar dan berharap kepadanya, ia akan memberikan atau dia akan memperbaharui kekuatannya setiap kali atau setiap hari. Ini yang dia janjikan. Siapa yang bersandar dan berharap kepada dia akan memperbaharui terus kekuatannya setiap hari, setiap kali. Amin. Haleluya. Itulah sebabnya kita perlu bersandar, berharap sepenuhnya kepada Dia. Ya. Baik di saat kita menghadapi tekanan yang berat maupun di saat-saat kita tidak menghadapi tekanan, tetap belajar bersandar, berharap kepada Dia. Sehingga Dia bisa memberikan kekuatan baru setiap hari. Haleluya. Tidak sampai kita terus dipojokkan oleh iblis untuk ke arah yang lebih berat, ya, seperti orang sudah tidak bisa lagi berdiri. Karena apa? Karena sepertinya sudah tidak punya kekuatan lagi untuk bisa berdiri. Tidak punya kekuatan lagi untuk bisa menengadah ke atas, ya. Jiwanya terus tertunduk. Yang dilihat cuma di bawah terus, ya. Tidak bisa melihat seperti orang yang normal, bisa menengadah ke atas, bisa mengangkat kepala ini ke atas, ya. Tidak terus tertunduk jiwanya. Kalau saudara perhatikan dari ayat ini, apa yang dijanjikan oleh Yesaya. Coba kita melihat Yesaya 40 tadi, ayat yang ke-31. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bukankah kita merindukan seperti ini, saudara? Dikatakan seumpama burung Raja Wali yang bisa naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Menghadapi badai, menghadapi tekanan yang berat, menghadapi angin ribut. Bisa terbang tinggi, haleluya. Seperti burung Raja Wali. Tetapi ayat ini menekankan, mengingatkan saya dan saudara. Yesaya mengingatkan bahwa karena menanti-nantikan Tuhanlah, sehingga bisa punya kekuatan seperti burung Raja Wali. Jadi jangan lupa kita harus menanti-nantikan Tuhan. Baru bisa dapat kekuatan baru. Bahkan ayat ini dikatakan, mereka berlari tidak menjadi lesu. Wah, hebat saudara. Ya, siapa sih kalau secara jasmani ini, secara tubuh ini, kalau saudara sedang berlari terus, nggak berhenti berlari terus, lalu ditanya nggak lesu? Bohong, pasti lesu saudara. Orang berlari itu lesu, ya, capek, penat karena berlari. Ada tenaga yang keluar di situ, ya, lelah. Tetapi heran ayat ini berkata, mereka berjalan, ya, dan tidak menjadi lesu, ya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dikatakan ayat ini. Luar biasa bukan? Rahasia ini luar biasa, ya. Kalau kita mengerti rahasianya, ya, apa yang Yesaya ingatkan, Yesaya sampaikan bahwa kalau kita berharap menanti-nantikan Tuhan terus, kita akan mendapat kekuatan baru seperti burung Raja Wali. Walaupun harus terbang tinggi, tetap dia kuat. Haleluya. Berlari tapi tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Oh, haleluya. Luar biasa, ya. Kalau saudara mungkin, ya, di ujung tahun 31 Desember waktu saudara mengambil ayat-ayat firman Tuhan, ya, mungkin ada di antara saudara yang dapat ayat ini, misalnya Yesaya 40 ayat 31, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Luar biasa janji ini, ya. Janji ini luar biasa. Janji ini kita tidak temukan lagi dalam hal-hal di dunia ini.
yang bisa menjanjikan bahwa segalanya akan beres, segalanya akan lari nggak jadi lesu, ya berjalan nggak jadi penat, ya. Mungkin sesaat berjanji seperti itu sepertinya kelihatannya benar. Tapi apakah seterusnya seperti itu, ya? Ada saatnya kita akan menjadi lelah, ya. Dan janji-janji manusia seringkali juga mengecewakan. Tetapi kita mau belajar seperti dikatakan dalam firman Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Pegang janji ini, ya. Pegang janji ini. Jangan putus asa. Kalau engkau saat ini sedang menghadapi tekanan yang berat, sepertinya engkau merasa masa depanmu suram, tidak ada lagi masa depan yang baik. Mungkin engkau sudah termasuk orang yang sedang putus asa. Sudah tidak punya kekuatan lagi untuk berdiri. Lewat kebenaran firman Allah pagi hari ini. Ini janji firman Allah. Nanti-nantikan Tuhan. Berharap kepada Tuhan terus. Mendekat kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Engkau akan mendapat kekuatan baru. Kekuatan ini bukan didapat karena kita tidur, ya, istirahat, lalu bangun. Segalanya menjadi baru, kekuatan baru, ya. Tadi saya katakan, kalau penatnya tubuh mungkin oke, terjawab dari tidur, istirahat. Tapi kalau penatnya hati, ya, lelahnya hati, nggak ada yang bisa ngobatin, ya, selain Tuhan yang adalah penciptanya. Dia yang menciptakan, mempunyai kuasa kepada penciptanya, punya kehendak kepada penciptanya. Bahkan janji ini juga kita temukan dalam kebenaran firman Allah. Coba kita lihat dalam Matius 11. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya. Kalau saudara perhatikan ayat ini perkataan Yesus. Yesus sedang membuka diri, ya. Dia berkata, "Mari kepadaku." Siapa? Semua yang letih lesu, ayat ini katakan. Yang berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya. Saudara, mungkin ada di antara saudara yang tidak menceritakan kepada orang lain bahwa engkau sedang mengalami beban yang berat. Ya. Seperti ayat ini mungkin, ya, letih lesu, berbeban berat. Yesus membuka diri. Dia berkata, "Mari kepadaku." Mari datang kepadaku. Yesus mengundang yang letih lesu. Yesus mengundang orang-orang yang berbeban berat. Sepertinya mungkin hitung-hitungan manusia itu mustahil untuk dapat melihat hal yang baik. Ya. Kesana sudah lihat, aduh tidak ada harapan. Ke situ lihat tidak ada harapan. Kesana tidak ada harapan. Sepertinya hidup ini sepertinya sudah kosong. Ya. Beban ini terlalu berat. Saudara, mari responi panggilan dia. Responi tawaran Yesus. Bahwa dia mengundang, "Mari datang kepadaku yang letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Haleluya. Ya. Ini janji Tuhan. Ya. Janji Tuhan itu iya dan amin. Semua orang yang dapat mengalaminya, ya, semua orang dapat merasakannya, semua orang akan dapat mengalami hal ini kalau dia pegang janjinya, mengimani janjinya, bahwa janji ini buat semua orang yang mau datang kepada dia. Saudara, jangan putus asa kalau toh saudara sedang mengalami beban yang berat, ya, sudah mencoba begini, mencoba begitu, rasa-rasanya belum ada harapan, ya. Saudara sepertinya sudah menjadi putus asa. Saya ingin ingatkan lewat kebenaran firman Allah. Ada cara, ada jalan keluar saat mengalami beban yang berat, ya. Ayat ini berkata,
datang kepada Dia. Yesaya tadi berkata, ya, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Ya. Berarti disuruh menantikan Tuhan, disuruh mendekat kepada Dia, bersandar kepada Dia, berharap kepada Dia. Bahkan Yesus sendiri berkata dalam Matius, ya, mari datang kepada Yesus, datang kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Haleluya. Ada harapan bagi engkau untuk melihat hal yang baik. Ada harapan untuk melihat pertolongan Tuhan. Kalau engkau terus mengandalkan Tuhan, terus menanti-nantikan Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, datang kepada Yesus, maka engkau akan punya kekuatan baru untuk menghadapi tekanan yang berat. Dan engkau melihat janji Tuhan itu menjadi kenyataan dalam hidupmu. Janji Tuhan engkau alami. Haleluya. Puji Tuhan. Nah saudara, Ia adalah Tuhan yang dapat memberikan segala sesuatu. Termasuk ketenangan jiwa, termasuk persoalan apapun yang kita alami. Ya, Dia sanggup memberikan kepada yang percaya. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Tuhan akan memberikan semuanya itu kepada yang menanti-nantikan Tuhan dengan sabar dan penuh pengharapan. Ada orang yang gak sabar menantikan Tuhan. Dia mengharapkan sekarang berdoa, pokoknya sekarang jawab Tuhan. Ya, jawaban doa itu macam-macam. Ada yang langsung Tuhan jawab, ada yang Tuhan memang ingin melihat, ya, sampai di mana pengharapannya kepada Tuhan. Masih terus berharap enggak kalau belum dijawab? Masih sungguh-sungguh sama Tuhan apa enggak? Ada orang yang minta sekarang doa, sekarang dijawab. Kalau enggak dijawab, enggak mau lagi kenal Tuhan. Ya, tidak sabar menunggu. Ya, tetapi bila kita sabar menunggu, nantikan Tuhan dengan penuh harapan, Dia akan memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ya, coba sebagai ayat terakhir tadi kita baca lagi. Yesaya 40 ayat 29. Ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Dia akan memberi semangat kepada orang yang tiada berdaya. Haleluya. Saudara, Dia juga akan memberikan kekuatan kepada yang lelah. Puji Tuhan. Ini janji firman Allah. Mari bangkit kembali semangatmu. Jangan terus hidup dengan putus asa. Jangan hidup seperti orang tidak punya harapan. Ya, ingat kata Yesaya, kita punya Allah yang hidup. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan Dia juga yang menciptakan saya dan saudara. Segala isinya adalah ciptaan Dia. Dan Dia juga punya kuasa atas ciptaannya. Puji Tuhan. Bangkit kembali semangatmu. Tatap hari depan yang baik, bahwa ada harapan di dalam Tuhan. Terus berharap, jangan putus asa. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Ku dapat
Haleluya. Engkau ajaib, Engkau maha kuasa Tuhan. Tak ada yang mustahil bagimu. Engkau terus memberi kekuatan baru kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menanti-nantikan Engkau. Kami terus mau berharap kepada Engkau. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Karena kami tahu kami tidak mampu untuk berjalan sendiri. Kami tidak sanggup Tuhan menghadapi semua persoalan sendiri. Kami ingin melibatkan Engkau. Kami ingin bersama dengan Engkau. Kami yakin bahwa Engkau selalu menanti kehadiran kami untuk berseru kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau tahu keadaan umat-Mu Tuhan. Kalau ada di antara umat-Mu yang datang beribadah, baik yang sedang ibadah online, mereka yang sedang mengikuti ibadah ini, kalau mereka sedang mengalami beban yang berat, mungkin mereka sedang berputus asa dengan persoalannya. Sepertinya sudah tidak ada harapan lagi untuk dipulihkan, untuk menjadi baik. Kami yakin bahwa firman Allah datang pagi hari ini. Tidak ada yang kebetulan untuk mengingatkan kami semua bahwa ada harapan di dalam Yesus. Haleluya. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka berjalan tetapi tidak menjadi lesu, tidak menjadi lelah. Berlari tidak menjadi lesu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih dengan tawaran-Mu yang datang lewat firman Allah pagi hari ini. Yesus berkata, mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Haleluya. Tolong Tuhan, ingatkan di setiap umat-Mu yang hari ini sedang berputus asa. Mungkin ada niat-niat yang salah di hadapan Tuhan, yang Tuhan itu melanggar firman Allah karena mereka putus asa melakukan hal-hal yang salah. Ampuni dan ingatkan kembali untuk mereka datang kepada Yesus dan bertobat sungguh-sungguh, mengandalkan Tuhan. Ada harapan di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara umat-Mu yang sedang sakit, mereka yang mungkin sedang terbaring di rumah sakit atau sakit di rumah, atau mereka sedang mengalami penyakit yang seringkali datang kambuh mengganggu hidupnya, penyakit apapun, dalam nama Yesus Engkau pergi, Engkau jangan kembali lagi. Bebaskan dari penyakit apapun di dalam nama Yesus. Mereka yang sedang mengalami kesukaran keuangan, mengalami mungkin tekanan dalam keluarga, rumah tangga yang diambang kehancuran, ada hal-hal yang sedang mungkin dialami oleh umat-Mu, hubungan orang tua dengan anak, apapun yang mereka alami, dalam nama Yesus pulihkan kembali Tuhan. Sebab ini adalah kehendak Tuhan untuk dipulihkan kembali. Keadaan apapun Kau sanggup memulihkan kembali di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa kesehatan dari setiap umat-Mu, dari anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu, mereka baik juga pemuda remaja, para kaum dewasa, para kaum lansia, baik Ibu Liana, Ibu Lina, Ibu Yuli, baik Ibu Christine, dalam kesehatan mereka Tuhan lindungi, Tuhan jaga, pagari umat-Mu, berikan kesehatan dan sukacita di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Baik juga keluarga-keluarga yang merindukan keturunan, Tuhan sanggup membuka rahimnya dan Engkau menyatakan mujizat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa kalau ada di antara jemaat yang sedang keluar kota karena tugas-tugas pekerjaan, ada yang sedang berlibur keluar kota, mereka yang mungkin merencanakan minggu depan keluar kota, kemanapun mereka pergi, semua dilindungi Allah, semua dijaga Allah, diberi kesehatan, keamanan, tiba di rumah masing-masing dengan selamat. Terima kasih Bapa yang baik, yang sedang berulang tahun dalam minggu-minggu ini, ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran,
Tuhan tolong sehatkan mereka. Engkau juga berkati dengan damai sejahtera dalam rumah tangganya. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa seberapa yang sudah melayani Tuhan pagi hari ini, balas berkati mereka dengan setia melayani Tuhan. Engkau juga ingatkan yang lain untuk tetap melayani Tuhan dengan setia. Kalau mereka sudah pernah melayani Tuhan, biarlah hati mereka juga tergerak untuk melayani Tuhan kembali. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melindungi dengan kesehatan, walaupun situasi keadaan yang tidak memungkinkan. Kalau kami punya rencana yang baik, ingin melayani Tuhan, ingin menyenangkan hati Tuhan, Tuhan juga yang akan melindungi. Terima kasih Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Allah di tempat ini, untuk kas gereja, baik mereka yang sudah mengantar, mentransfer, memberi untuk kolekte, baik juga mereka yang memperhatikan rumah Tuhan, para donatur gereja, baik juga mereka yang memperhatikan pastori, yang membawa sesuatu di pastori, yang mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Tuhan, Kau sanggup membuka tingkap langit bagi yang percaya. Engkau akan memberkati dengan berkat Allah yang tidak pernah putus. Berkat Allah berkesinambungan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami, Engkau pulihkan keadaannya, mampukan Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara untuk dapat melakukan tugas-tugas yang ada. Yang sedang berduka Engkau hiburkan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai Putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus menyertai, mengurapi, membimbing kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Ibadah berjalan seperti biasa di gereja, ya, ibadah jam 7 pagi, ibadah online juga jam 7 pagi. Tuhan memberkati.